Teknik MACD yang akan kami share kali ini adalah salah satu teknik kami ketika menggunakan MACD yang merupakan salah satu indikator dengan win rate terbaik yang kami pernah coba. Teknik ini mudah untuk dicoba, berjalan baik di hampir semua jenis pasar, dan memberikan profit bagi kami. Jadi, mari kita mulai bedah indikator kali ini. MACD atau Moving Average Convergence Divergence adalah salah satu indikator teknikal paling populer yang digunakan oleh para trader. Pada dasarnya, indikator ini menggunakan moving average untuk menemukan tren di pasar, dan cukup akurat dalam menemukan tren. Sekarang, jika Anda adalah trader berpengalaman, Anda mungkin sudah pernah menggunakan atau mendengar tentang indikator MACD sebelumnya. Indikator MACD itu sendiri sejujurnya biasa saja, kadang salah, dan kadang benar. Jadi, pastikan Anda menonton video ini secara lengkap untuk melihat bagaimana saya menggabungkannya dengan beberapa indikator lain agar performanya jauh lebih baik. Ikuti juga untuk mengetahui titik lemahnya dan menghindari titik lemah MACD, yang ujungnya akan meningkatkan win rate Anda. Langkah pertama, mari tambahkan indikator MACD ke grafik kita. Setelah kita menambahkan indikator MACD, pastikan kita tahu bagaimana cara kerja MACD sebenarnya. MACD terdiri dari 4 komponen yang berbeda. Garis MACD, garis sinyal, histogram, dan garis nol. Garis MACD yang berwarna hijau adalah moving average 12 hari dan 16 hari, sementara garis sinyal yang berwarna oranye adalah moving average 9 hari. Elemen selanjutnya adalah histogram, yang mewakili jarak antara garis sinyal, yang merupakan kekuatan momentum berdasar kedua selisih jarak. Jadi misalnya, semakin kecil jarak antara dua garis, semakin kecil histogramnya. Semakin besar jaraknya, semakin besar pula area histogramnya. Anda juga bisa melihat saat garis MACD melintasi di atas garis sinyal, histogram menjadi hijau, dan jika garis MACD melintasi di bawah garis sinyal, menjadi merah. Dan terakhir, kita punya garis nol yang menjadi titik sentral netralitas indikator MACD. Dan sekarang sesudah kita tahu keempat komponennya, pastikan kita tahu cara menggunakannya. Indikator MACD cukup akurat dalam menemukan tren di pasar. Cara mengetahui jika grafik akan mengalami tren naik adalah dengan mencari persilangan ke atas antara kedua garis sinyal, dengan syarat melintasi garis tengah. Misalnya, di sini persilangan MACD melintas di atas garis sinyal yang menunjukkan grafik dalam momentum naik. Dan di sini persilangan MACD melintasi ke bawah garis tengah menunjukkan momentum turun. Anda bisa menggunakan histogram untuk menunjukkan seberapa besar momentum pergerakan tren yang akan terjadi. Histogram MACD mengambil format dari jarak antara kedua garis MACD, di mana makin besar jarak antara kedua garis, akan diinterpretasikan sebagai makin besar momentum yang terjadi. Jadi sebagai contoh, makin kecil jarak di antara kedua garis, maka makin kecil momentum yang terbentuk. Anda juga bisa melihat bahwa ketika garis MACD saling bersilangan, dan ini merupakan pertanda sinyal akan terjadi momentum. Jadi, ketika jarak antara kedua garis membesar, itu akan tercermin pada histogram, yang juga membesar, menyesuaikan dengan jarak antara kedua garis ini. Dan ketika momentum hilang, jarak kedua garis ini mengecil, dan memberikan persilangan untuk kemudian memberikan momentum pada saat terjadi pembalikan arah.
Inilah asal-muasal kenapa Anda harus memperhatikan persilangan kedua garis indikator MACD sebagai sinyal pembalikan arah. Namun tidak semua persilangan harus Anda ikuti. Indikasi terbaik untuk keputusan buy datang ketika persilangan terjadi di bawah garis tengah nol. Bila persilangan terjadi di atas garis tengah nol, tidak disarankan untuk memasuki trading. Dan sebaliknya pun sama, indikasi untuk melakukan sell datang ketika persilangan terjadi di atas garis tengah nol, dan bila persilangan terjadi di bawah garis nol, tidak disarankan untuk memasuki trading. Jadi sebagaimana Anda lihat, indikator ini mudah untuk digunakan. Namun masalahnya, indikator MACD tidak bisa berjalan sendirian. Indikator MACD bekerja dengan sangat baik bila market dalam mengalami tren. Jadi untuk contoh di sini, MACD memberikan hasil baik untuk memberikan sinyal ketika terjadi pembalikan arah, namun ketika tren masih terjadi dan MACD terus berjalan, terkadang MACD memberikan sinyal palsu. Dan disinilah jebakan besar dalam pemakaian MACD. Jebakan ini sering membawa mangsa para trader pemula yang masih belum bisa membaca kandel, dan hanya bergantung pada indikator. Jadi, untuk memecahkan masalah ini, Anda harus setidaknya bisa membaca dan bisa memperhatikan kondisi market. Tapi, kalau Anda masih pemula dan masih belum bisa melakukannya, ada satu indikator yang dengan jelas memberikan Anda gambaran tentang kondisi tren berdasar pergerakan kandel, yaitu dengan menggunakan Fibonacci level. Letakkan garis Fibonacci pada kandel tertinggi dan terendah yang Anda patok sebagai support dan resistance, dan perlakukan garis-garis yang ada di Fibonacci tersebut sebagai semi support dan resistance yang bisa memberikan Anda gambaran tentang arah tren yang sedang terjadi. Bagaimana cara mematok kandel tertinggi dan terendah kalau kondisi chart memiliki banyak puncak? Patok Fibonacci pada kandel tertinggi dan terendah terdekat dari kandel terbaru. Menurut pengalaman kami, penggunaan MACD dalam support dan resistance memberikan wawasan yang lebih mendalam dibanding dengan menggunakan RSI, dan relatif lebih mudah untuk mendeteksi sinyal palsu yang sering muncul ketika menggunakan MACD, ketika Anda menggunakan RSI. Tentu saja, Anda bisa menggunakan garis support dan resistance dengan menggambarkannya langsung pada chart, namun permasalahan yang ditemui oleh pemula yang masih belum bisa menggambarkan support dan resistance bisa terbantukan oleh garis Fibonacci. Hal kedua yang bisa Anda jadikan pedoman dalam penggunaan MACD adalah dengan membaca sumbu dan tubuh kandel di lokasi di mana MACD memberikan sinyal persilangan. Ketika kedua garis MACD sudah saling mendekat namun masih belum bersilangan, perhatikan sumbu dan bodi kandel. Yang pertama, dari sumbu. Ketika bodi kandel tipis dan memiliki sumbu, perhatikan di bagian mana sumbu itu lebih panjang. Sumbu bagian atas yang lebih pendek daripada sumbu bagian bawah menandakan bahwa tekanan ke arah atas lebih kuat. Ketika sumbu bagian atas lebih panjang dari sumbu bagian bawah, maka tekanan ke atas lebih besar. Ketika tekanan ke arah atas besar dan warna kandel hijau, besar kemungkinan kandel berikutnya akan hijau juga. Ketika tekanan ke arah bawah besar dan candle berwarna merah, besar kemungkinan tren berikutnya adalah turun. Dan yang kedua, dari bodi kandel. Bila tubuh kandel tanpa sumbu dan bertubuh besar, maka itu menandakan market yakin dengan momentum, baik momentum hijau atau merah. Makin besar tubuh kandel, makin besar keyakinan market akan momentum, baik momentum hijau atau merah. Jadi, ketika MACD memberikan sinyal persilangan, perhatikan bentuk kandel terakhir yang terbentuk. Bila bentuk kandel yang terbaru memang menunjukkan perubahan arah berdasar tekanan baik dari sumbu maupun bentuk kandel, kemungkinan besar itu adalah sinyal asli. Tapi, kalau tekanan pasar yang terbaca melalui sumbu dan tubuh kandel berbeda dengan sinyal MACD, besar kemungkinan itu adalah sinyal palsu.
Ini adalah teknik pembacaan sederhana terhadap kandel, dan padukan dengan fungsi tiap elemen MACD yang telah dijelaskan di awal tadi, dan Anda akan mendapatkan satu teknik dasar yang cukup bisa diandalkan dalam melakukan trading. Selalu hindari emosi dalam melakukan trading, dan selalu buka posisi dan deposit dalam jumlah yang Anda siap tanggung bila loss semua. Semoga share ini bisa membantu Anda, dan kami tidak mengharapkan balasan apapun dari Anda. Hanya Anda meluangkan waktu 2 detik untuk menekan tombol like video ini, bila Anda masih terus mengikuti penjelasan hingga titik ini. Like dari Anda akan memberikan kami gambaran aspek trading mana yang dibutuhkan oleh trader pemula, dan memberikan kami ide untuk membuat konten pemula seperti apa lagi yang akan bisa membantu Anda. Demikian sedikit share dari kami, dan semoga profit selalu menyertai Anda.